faktor paling dominan yang mungkin membuat buruknya pemerintahan ini, menurut saya ada dua hal. Ya. Pertama, munculnya fenomena oligarki predator yang tidak peduli pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Ya. Yang kedua, memang lemahnya leadership dari pemerintahan ini. Jadi ya, Anda saya harus katakan itulah. Ya, jadi leadershipnya kurang kuat ya. Iya, kurang kuat karena terbukti kan ribut antar menteri, komunikasi yang tidak sistemik, bahkan komunikasi publiknya sering dibantah antara satu menteri dengan satu menteri yang lain. Menurut saya bahkan kebijakan kemarin soal batu bara saja berubah dalam hitungan hari misalnya. Menurut saya ini ya salah satu indikator bahwa ada leadership yang lemah di dalam tata kelola pemerintahan. Di saat yang sama oligarki predator bermain cukup vulgar yang membuat arah negara jadi menurut saya tidak sehat. Gitu ya. Kalau di negara-negara yang sehat, Mas, kapitalisme itu misalnya bangkit, dia menjadi kapitalisme yang otentik, itu justru membuat demokrasi makin bagus. Gitu ya. Membuat korupsi makin minimalis. Ya. Nah, kalau sekarang aneh. Itu yang disebut dengan erzat kapitalisme. Kapitalisme semu yang justru merusak demokrasi dan memperparah korupsi. Ya. Kang, apakah Anda punya preferensi tertentu terkait dengan sosok kepemimpinan yang kuat? Karena negeri ini kan majemuk gitu ya. Majemuk, ruang luas wilayahnya luar biasa. Mungkin kita semua setuju memerlukan leadership yang strong, yang kuat gitu. Anda punya preferensi tertentu? Tapi tidak cukup sih, hanya sekedar strong leader ya. Tapi juga mesti visioner, dia seorang pluralis, dan menurut saya jauh lebih jelas dan tegas bagaimana menempatkan national interest dengan kepentingan-kepentingan kelompok. Jadi saya melihat di situ memerlukan satu kecerdasan tersendiri untuk mengelola bagaimana negara on the track untuk kepentingan nasional, tapi juga menumbuhkan bisnis dengan sehat. Anda punya contoh orang yang talentnya ke sana? Sebetulnya saya membayangkan kita memerlukan tipologi. Ya, tipologi kayak apa? Perpaduan antara Soekarno, Hatta, dan Habibie. Oh, Soekarno, Hatta, dan Habibie. Jadi maksudnya ada nasionalisme yang kuat di situ, leadershipnya bagus, tapi juga paham tentang ekonomi yang sangat kokoh ya dalam membangun ekonomi dengan baik dan berbasis pada teori-teori yang kuat, tapi juga penguasaan teknologi yang canggih karena kita berpikir masa depan kita harus pertarungan teknologi yang kreatif di masa depan. Betul-betul orang yang mengerti itu. Jadi memang harus visioner. Tapi Kang Ubed melihat nggak di antara jutaan orang di Republik ini, hampir 290 juta, ada nggak yang mendekati itu gitu? Kalau menurut Anda? Kalau presidensial threshold-nya dihilangkan dari 20% menjadi 0%, akan banyak, Mas, bermunculan orang-orang hebat. Yakin ya bahwa sosok yang punya perpaduan dua orang, Soekarno, Hatta, dan Habibie itu ada? Ada. Tengoklah ke kampus-kampus itu. Tapi sampean bisa nyebut nama nggak? Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Nanti menjadi sangat politis. Iya, jadi gaduh ya. Iya, gaduh. Jadi saya kira intinya dia tetap mampu menjaga Republik ini. Yeah. Tidak menimbulkan kondisi yang seperti sekarang lah ya. Yeah. Tersekat-sekat dengan isu pembelahan itu misalnya. Itu kan karena leadership yang menurut saya gagal dalam membangun harmoni yang berkualitas. Yeah. Kemudian juga kita nggak cukup orang yang punya nasionalisme yang kuat, tapi juga orang yang paham ekonomi, tapi juga paham tentang visi teknologi masa depan. Jadi paham dengan generasi Z, dengan generasi milenial, dengan generasi digital ini.